Apa maksudnya dari kata-kata itu? Cakap ini dapat dijelaskan secara ringkas bahwasanya ketika seseorang dikatakan cakap menurut hukum adalah ketika dia sudah dapat bertindak hukum terhadap dirinya sendiri. Dia dapat melakukan perjanjian, ya, membuat perjanjian, mengadakan perjanjian, atau mau dia berbuat hukum untuk kepentingan dirinya, tapi dengan syarat dia harus cakap. Cakap di sini adalah ketika dia dikatakan dewasa. Oke. Ya. Itu salah satu kriteria. Salah satunya adalah dewasa. Dewasa nanti kita akan jelaskan dari berbagai dasar-dasar hukum, apakah KUA Perdata, undang-undang perkawinan, gitu kan. Dewasa menurut hukum apa sih? Yang udah akil balik atau yang udah punya KTP atau yang gimana nih? Ya, kalau menurut KUH Perdata, Kitab Undang Hukum Perdata, cakap atau dia dikatakan sebagai seorang dewasa adalah ketika sudah berumur 21 tahun atau minimal 15 tahun dia tapi sudah kawin. Oh, gitu. Minimal 16 tahun lah gitu. Nggak boleh 15 tahun, 16. Dia baru dikatakan cakap. Artinya dia bisa bertindak hukum terhadap dirinya sendiri, apakah mengadakan suatu perjanjian atau kalau dia menjadi mewakili dirinya sendiri, atau dia boleh melangsungkan perkawinan ketika sudah memiliki kriteria dia sudah cakap. Ya, 16 tahun minimal kalau sudah kawin. Atau idealnya dia harus minimal 21 tahun dia baru dikategorikan cakap. Di atas itu baru boleh dia melakukan pertindakan hukum menurut KUH Perdata. Oh, jadi bukan yang udah punya KTP ya? Which Belum. is 17 tahun. Nah, 17 tahun belum kategori dewasa. Oh, gitu. Dia hanya dapat memiliki identitas menurut negara. Ya, minimal 17 tahun dia untuk mendapatkan identitas kenegaraannya. Sekarang anak-anak kecil, anak bayi pun sudah bisa dapat identitas kan. KIA itu ya. KIA itu, kartu identitas anak. Ya, Anak ya. saya ada 3, semuanya udah punya, walaupun dia masih di bawah. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 tahun dan 12 tahun udah dapat. Jadi itu udah ada nomor KTP-nya lah ibaratnya seperti itu kan. Jadi dia bukan mentang-mentang sudah dapat KTP, mentang-mentang pula dia sudah cakap menurut hukum, belum tentu. Gitu. Karena ada kriterianya. Ada kriteria. Itu yang akan kita bahas di pagi hari Benar. Bang Parlin ya. Betul. Kenapa penting banget untuk seorang cakap menurut hukum ini, Bang? Ya, pertama dirinya harus paham ketika dia cakap menurut hukum baru bisa bertindak hukum terhadap dirinya dan bisa melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Gitu. Oh, baik. Misal, saya mau rekrut tenaga kerja. Ketika saya rekrut adalah anak di bawah umur yang tidak menurut kriteria hukum, dia adalah orang yang dewasa dan belum tentu dia dapat bertindak hukum, kita harus lihat usianya. Walaupun ada dasar-dasar hukum menyatakan minimal adalah 18 tahun dan ada minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan yang telah diperbarui, ya. Itu 19 tahun sekarang dan KUH Perdata 21 tahun. Kita milih KUH Perdata saja. Jangan pekerjakan orang di bawah 20 tahun. Apalagi 15 tahun. Ada sanksinya ya itu, Bang? Bisa saja tuh melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak kah, atau melanggar ketentuan dari mengenai syarat sah pada sebuah perjanjian. Iya. Karena di dalam syarat sah pada sebuah perjanjian yang dituangkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, salah satu poin penting adalah dia cakap. Oh, oke. Kalau tidak cakap menurut hukum, batal perjanjian secara otomatis. Jadi hati-hati. Kalau